Bapak, Ibu, Saudara, Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Perkenankanlah kami Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Guna mendukung peningkatan layanan ibadah live streaming, maka Majelis Gereja membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak dan Ibu menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah dengan tujuan peralatan yang Bapak, Ibu, dan Saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Yang melayani khotbah dalam ibadah minggu ini adalah Ibu Nugraheni Siwi Rumati, SSI Tul. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dan dengan bangkit berdiri kita nyanyikan PKJ 14. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia
memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan menopang hidup kita. Pertolongannya terus memampukan kita untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini. Sungguh, kasih setia Tuhan teramat baik. Marilah kita nyatakan syukur dan pujian kita melalui lagu dalam PKJ 209 bait 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan di kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, mengingat kehidupan kita yang masih sering kita warnai dengan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kasih, maka marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita melalui nyanyian PKJ 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang penuh kasih sayang itu telah mengampuni segala dosa kita. Dan kini Ia pun memberikan berita anugerah-Nya kepada kita. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Begini bunyinya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kesetiaan Tuhan itulah kekuatan kita. Karena kesetiaan Tuhan itu menjadi sumber pertolongan bagi kita. Maka petunjuk hidup baru dari Titus 2 ayat 10 menjadi panggilan kita yang berbunyi demikian. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Marilah kita tanggapi anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 3. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak
kuasa, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus segala-galanya, Engkaulah mentari kehidupan kami, Engkaulah penopang yang teguh, Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah yang tetap menjadi sobat kami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami boleh mengikuti peribadahan. Itu semua karena setiap kesempatan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Meskipun kami tidak bisa berjumpa lewat tatap muka, tapi biarlah hati kami tetap bersatu ya Tuhan, terikat di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam kebaktian ini pun kami juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Kami sungguh memohon kepada-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Mungkin ada sebagian saudara kami yang mulai menyerah, mulai lemah dan tidak kuat terhadap sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turut menderita di dalam setiap sakit penyakit yang kami rasakan, yang saudara-saudara kami ini alami. Sehingga ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap proses pemulihan yang harus dijalani oleh saudara-saudara kami ini. Terkhusus biarlah di dalam hati mereka tetap memiliki pengharapan kepada-Mu, Sang Tabib yang ajaib. Kami juga menyerahkan setiap keluarganya. Biarlah mereka boleh melayani dan merawat saudaranya yang sakit dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, sehingga mereka pun juga turut berjuang untuk melawan sakit penyakit itu dan juga untuk bersama-sama berjuang dalam pemulihan kesehatan itu. Ya Tuhan, kami pun juga mengingat akan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur karena pertambahan usia itu telah Tuhan berikan kepada opa, oma, eyang, kakung, eyang putri kami. Dan biarlah ya Tuhan, di masa-masa tua, oma, opa, eyang, kakung, eyang putri kami ini, mereka semua tetap memiliki kesehatan yang prima. Mereka tetap memiliki semangat hidup untuk senantiasa melayani-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terlebih opa, oma, eyang putri dan kakung boleh tetap memiliki semangat untuk meneladankan kasih-Mu bagi anak cucu, bahkan juga setiap orang yang dijumpainya. Kami juga mengingat ya Tuhan akan keberadaan saudara-saudara kami yang berulang tahun selama sepekan ke depan ini. Kami memohonkan berkat pada-Mu, kiranya dengan pertambahan usia dalam kehidupan mereka, bertambah pula kebijaksanaan dalam diri mereka, bertambah pula kedewasaan iman, dan bahkan rasa cinta yang jauh lebih besar dari usia-usia sebelumnya kepada-Mu. Biarlah semakin hari semakin bertambah kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami, GKJ Minomartani, dalam segala pergumulannya, dalam segala hal program ke depan, secara khusus ya Tuhan peribadahan yang masih disenggalakan secara live streaming, secara online ini. Kiranya Tuhan, kami tetap memiliki kekuatan, kami tetap memiliki pengharapan, kami tetap memiliki kesatuan hati yang terikat di dalam kasih-Mu, sehingga kami tetap
berupaya semaksimal mungkin yang terbaik, supaya setiap ibadah yang terjadi juga mendapatkan berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Pendeta Kriswoyo beserta Ibu Indah dan juga adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Mereka yang senantiasa setia melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk Pendeta Kriswoyo dalam mengemban panggilan-Mu. Sehingga Tuhan memberikan kelancaran di dalam segala hal. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi permohonannya, kiranya Tuhan sendiri yang mendengar. Kami juga menyerahkan majelis dan juga komisi semuanya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekalipun kami masih di tengah pandemi, namun kami tidak akan pernah berhenti untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami Yogyakarta. Kami mendengar ada Merapi siaga, maka Tuhan tolonglah kami untuk tidak cemas dan khawatir, namun biarlah kami boleh berjaga-jaga dan siaga. Kami siap untuk menghadapi segala sesuatu bersama-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kami, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, biarlah Tuhan memberkati negara ini. Tuhan memberkati segenap pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka memiliki rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil hanyalah berdasarkan karena mereka mencintai rakyat Indonesia. Dan kami pun sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan, berikanlah kami hati yang mau patuh pada pemerintah kami. Biarlah kami juga boleh bersikap kritis, biarlah kami juga boleh saling menghidupi kerukunan, persahabatan di tengah negeri ini. Sehingga kedamaian, kesejahteraan itu ada di bumi Indonesia ini. Tuhan, sebenarnya masih banyak yang ingin kami pinta dalam doa-doa kami. Namun karena keterbatasan kami, kelemahan kami, bahkan kebodohan kami tidak bisa mengaturkannya dengan sempurna. Namun kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti seluruh isi kami dan pergumulan hidup kami. Maka ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami pinta doa ini. Amin. Saat ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari Kolose 4 ayat 2, demikian bunyinya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika dalam ibadah ini
Tuhan memampukan kami untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Ibu Nugraheni Siwi. Berkatilah Ibu Nugraheni yang hendak menyampaikannya, kiranya Engkau penuhi dengan hikmat, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang tersampaikan. Berkatilah kami juga sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan firman itu kami jadikan tuntunan dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menunjukkan 2 buah gambar kapal. Bisa lihat di sisi kanan saya. Nah, 2 kapal ini mereka sama-sama kapal. Namun meski sama kapalnya, namun mereka memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau yang atas itu namanya kapal pesiar.
Kalau yang bawah kapal induk perang. Apa yang membedakannya? Nah, kalau kita bisa lihat di kapal pesiar, orang yang datang di sana itu mereka dilayani. Mereka akan diberi minum, makanan yang enak-enak, fasilitas yang mewah gitu ya. Bahkan ada beberapa kapal pesiar yang mewah itu punya kolam renang di dalamnya. Jadi mereka datang dilayani. Dan orientasi mereka adalah untuk kesenangan, untuk menikmati liburan. Bahkan orang-orang yang datang ke kapal pesiar itu mereka merasakan santai dan kenyamanan yang luar biasa. Jadi banyak orang menghabiskan duitnya itu di kapal pesiar ini. Sedangkan di kapal induk perang kebalikannya dengan kapal pesiar. Orang datang, orang masuk di kapal induk perang itu untuk melayani. Karena mereka adalah pasukan yang siap diutus untuk melakukan sebuah misi peperangan, menghadapi lawan. Dan mereka orientasinya adalah untuk pengorbanan diri. Gitu ya. Mukti utawa mati, begitu ya. Hidup atau mati di sana. Dan bahkan suasana yang terjadi di sana adalah mereka harus merasa waspada, siap sedia, dan berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya, kalau kita ibarat kapal tadi, kapal manakah diri kita ini? Kita apakah sebuah kapal pesiar yang hidup kita ini di dunia ini untuk dilayani, untuk kesenangan diri gitu ya, untuk bersantai-santai, untuk menikmati hidup yang wah pokoknya semua harus tak coba di dunia ini? Ataukah kita seperti kapal induk perang yang kita datang ke dunia ini justru harus melayani, justru mengemban sebuah misi? Dan orientasi kita adalah kita mempunyai perjuangan diri, bahkan mungkin harus berkorban. Dan yang harus kita lakukan setiap saat adalah selalu waspada, berjaga-jaga, siap sedia. Saya yakin pasti banyak orang akan memilih untuk menjadi kapal pesiar. Siapa toh yang tidak senang kebahagiaan? Ya toh? Tetapi melalui bacaan kita hari ini di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, justru panggilan kita bukan menjadi kapal pesiar, melainkan panggilan kita adalah sebagai kapal induk perang. Matius 25 ayat 13 tertulis demikian, karena itu berjaga-jagalah. Mengapa? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Nah, Yesus memberikan jawabannya melalui kisah gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana ini. Kalau kita lihat ayat yang pertama, suasana yang terjadi itu justru bukan suasana yang penuh kewaspadaan gitu ya. Bukan suasana yang mencekam seperti kapal induk perang tadi, bukan. Tapi justru suasana yang digambarkan di ayat 1 adalah hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. Jadi suasana pernikahan. Kita bisa bayangkan suasana pernikahan itu kan bahagia gitu ya. Jadi 10 gadis ini itu mereka sedang menanti seseorang tapi dengan bahagia. Karena mau pesta kok setelah ini. Nah, di ayat 2 kita melihat bahwa 10 gadis itu dibagi menjadi 2 kategori. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Namun mereka punya satu tujuan yang sama. Apa itu? Tujuannya sama-sama menanti mempelai itu. Mereka sama-sama menunggu mempelai laki-laki itu. Lah, pertanyaannya lalu mengapa mereka disebut bodoh dan disebut bijaksana? Nah, saya menemukan ada 4 perbedaan di sini. Kita bisa lihat. Perbedaan yang pertama, gadis yang bodoh itu dicatat
mereka membawa pelita, tetapi nggak bawa minyak. Sedangkan gadis bijaksana, mereka membawa pelita, juga membawa minyak. Gitu ya. Lalu gadis bijaksana, gadis bodoh ini berpikirannya tuh sempit. Mereka tidak tanggung jawab, mereka hanya memikirkan, yang penting aku cuma bawa pelita ini cukup. Mereka tidak mau persiapan apapun. Yang penting kan aku mau menunggu datangnya mempelai. Dah pokoknya cukuplah ini aja. Pikiran mereka sempit sekali. Tetapi gadis yang bijaksana, dia berpikir panjang. Karena dia tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Jam berapa tidak dikasih tahu. Pokoknya tugasku adalah menyongsong sang mempelai laki-laki. Dia datang jam berapa aku yang nggak tahu. Yang penting aku siap-siap, aku jaga-jaga, minyak tak bawa gitu ya. Semua persediaan dia bawa gitu. Dan yang terpenting dia mau repot, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa bayangkan, kalau gadis bodoh itu cuma bawa pelita dengan kedua tangannya. Pelita itu seperti teplok gitu ya, tapi jangan dibayangkan teplok kecil gitu, agak gede gitu. Tetapi gadis yang bijaksana ini mau berlelah-lelah, bersusah payah membawa pelita dan juga membawa minyak. Dan itu berat Bapak Ibu. Tapi mereka mau repot, mau bersusah payah menyiapkannya, menyediakannya. Nah, karena ditunggu lama banget gak muncul-muncul, gak datang-datang, mereka ngantuk. Apa yang terjadi kalau kita ngantuk? Ya tidur. Nah, ketika mereka tidur sudah cukup lama, lalu terdengar suara, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, otomatis semua mereka bangun. Tapi gadis yang bodoh, mereka kedandapan Bapak Ibu. Kedandapan, tahu ya perso nggih? Wah, bingung, gelisah. Datang mempelainya, piye ki. Waduh, pelitanya hampir mati ini, piye gitu ya. Orang bingung itu selalu piye gitu. Tapi yang terjadi dengan gadis yang bijaksana, tenang, bangun tidur. Mungkin ada blobok, dia bereskan. Terus dia bereskan, wah mau padam nih pelitaku, dia isi minyaknya. Lah ketika gadis bodoh itu lihat gadis bijaksana lagi mengisi minyak, dia pengen minta, hei tolong beri aku minyakmu, ini loh mau mati lampuku, please. Tapi dengan entengnya gadis bijaksana bilang, sorry, gak bisa. Dia berani berkata tidak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dalam pikirannya, kalau nanti tak kasih minyakku, gak cukup buat kamu dan gak cukup buat aku. Nanti kita sama-sama gak bisa menyongsong sang mempelai. Bukan berarti kita tidak mau berbagi Bapak Ibu, tidak. Tapi ada kalanya segala sesuatu harus kita persiapkan sendiri. Ada kalanya hal itu tidak bisa kita bagikan kepada orang lain. Apa itu? Iman kita. Apa bisa? Misalnya saya berkhotbah, lalu suami saya bilang, titip salam ya sama Tuhan Yesus. Kamu khotbah, aku tak bobok. Apakah itu menandakan pada akhirnya suami saya juga bisa diselamatkan? Mendapatkan berkat? Gitu ya. Jadi iman tidak bisa dititipkan. Sama seperti perumpamaan ini. Dia harus berjuang sendiri dan akhirnya gadis bijaksana menyarankan, sudah kamu beliau di sana. Siapa tahu mereka jual minyak. Akhirnya benar, gadis bodoh itu mereka berbondong-bondong beli minyaknya. Tapi ketika mereka beli, mempelai itu sudah datang. Dan gadis bijaksana diajak masuk. Datanglah mereka gadis bodoh ini. Mereka lari dan mereka mengetuk pintu. Tuhan, ini kami Tuhan, tolong bukakan pintunya Tuhan, tolong Tuhan, kami mau masuk. Tapi ketika pintu dibuka, terdengarlah suara demikian. Sebenarnya, sesungguhnya, aku tidak kenal siapa kamu. Dan ini adalah sebuah
hal yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pada akhirnya gadis yang bodoh ini mengalami kesedihan, penderitaan, kesengsaraan karena kebodohannya sendiri. Di akhir dia mengalami penyesalan karena dia ditolak dan tidak dikenali. Tetapi gadis bijaksana, mereka merasakan sukacita, mereka masuk ke dalam pesta, menikmati makanan yang lezat, menari-nari bersama sang mempelai, dan mereka berbahagia. Kenapa? Karena gadis bijaksana sedia dan setia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah gadis itu. Tapi pertanyaannya, kita gadis yang mana? Sama seperti kapal tadi. Kita adalah kapal itu. Tapi kita kapal yang mana? Kita akan menjadi kapal induk perang yang tangguh kalau kita mau tekun berjuang. Kita mau selalu siap sedia. Kita mau berjaga-jaga. Karena kita sudah dilatih untuk itu semua. Kita akan menjadi gadis yang bijaksana jika kita mau repot dulu di awal. Kita mau susah payah dulu mengerjakan semuanya supaya hasilnya baik, tertata dengan rapi dan maksimal. Dan kita akan menjadi gadis yang bijaksana kalau kita setia di dalam perjalanannya. Maka Bapak Ibu Saudara, ibarat lomba lari. Peserta lari tidak akan mungkin bisa lari kalau tidak melewati 3 hal. Apa itu? Bersedia, siap, ya. Mereka harus melalui itu dulu supaya lari bisa terjadi. Maka dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang pelajar yang sedang belajar, entah itu SD, TK, SMP, SMA maupun mahasiswa, kita juga bisa kok sedia dan setia dari sekarang. Gimana caranya? Ya contohnya, sebelum ujian berlangsung, apa yang terjadi? Kita persiapkan jauh-jauh hari bukan? Tapi terkadang yang terjadi adalah SKS. Apa itu? Sistem kebut semalam gitu ya. Besok ujian ya malam ini belajarnya gitu ya, diropel semuanya gitu ya. Itu mungkin akan membuat kita kedandapan tadi, terburu-buru dan gelisah. Tetapi ketika kita mempersiapkan perlahan-lahan, oh kan sudah ada silabusnya, sudah ada kurikulumnya, bahwa nanti kira-kira bulan Desember aku akan ujian. Maka mumpung ini masih bulan November, aku harus belajar supaya nanti aku mendapatkan hasil yang baik. Sebagai seorang karyawan, pekerja, apa yang harus kita lakukan? Kita kerjakan tugas kita dengan giat dan tekun. Tapi bahayanya seringkali justru kita menunda. Kita males, entar dulu tar dulu gitu ya. Dan jurus tar dulu itu justru akan menghambat kita untuk sedia dan setia. Sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan? Terlebih di masa pandemi ini, kita nggak bisa kumpul gitu ya. Tapi bukankah ketika kita harus melayani, kita perlu persiapan. Untuk mengajar sekolah minggu, kita perlu persiapan. Makanya ada persiapan guru sekolah minggu. Untuk ibadah kita perlu persiapan. Dan saya bersyukur ketika gereja kita, GKJ Minomartani, sudah melakukan persiapan itu. Kita sudah siap sedia. Setiap Jumat malam kita kumpul bersama dengan teman-teman dari multimedia, teman-teman singer organis, Bapak Ibu majelis, bahkan pendeta Kriswoyo yang setia juga menemani dan mengawal peribadahan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun masa pandemi dan krisis ini tidak akan pernah bisa mungkin menghapus atau menghilangkan
kesediaan kita dan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Di tengah keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Oh, banyak sekali. Sebagai pasangan yang terpenting adalah, bisakah kita bersedia untuk terus setia sampai maut memisahkan dengan pasangan kita? Apapun karakternya, sejelek apapun, seburuk apapun dia, terima dia dengan setia. Karena kita sudah pernah mengucapkan janji setia kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebagai orang sepuh, sebagai opa oma, eyang kakung, eyang putri, apa yang bisa kita lakukan? Oh, banyak. Bisakah kita setia mendoakan cucu-cucu kita? Bahkan bisakah kita bersedia dan setia menjadi teladan bagi anak cucu mantu kita? Sebagai anak-anak, apa yang bisa kita lakukan? Oh, banyak sekali. Di masa pertumbuhan kita anak-anak, bisakah kita tetap setia menjaga hormat kita, rasa patuh kita kepada orang tua kita? Jadi di dalam kehidupan ini kita perlu sedia dan setia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya merumuskan satu hal. Kita bisa lihat di sini. Ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua, entah kapan itu datangnya, tak ada seorang pun yang tahu. Penantian kita itu tidak akan pernah sia-sia. Asalkan kita melakukan rumus ini. Apa itu? Kita sedia ditambah setia. Maka nantinya kita akan mendapatkan sukacita yang kekal. Menari-nari bersama dengan Tuhan, bergembira dan menikmati perjamuan yang indah bersama Sang Mempelai kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat menantikan Tuhan dengan sedia dan setia. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang setia, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami ini, kami sering tidak setia kepadamu. Bahkan kami mudah meremehkan hal-hal yang kecil sekalipun. Padahal sebenarnya itu semua harus kami persiapkan, harus kami sediakan di dalam kehidupan kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Seringkali kami menunda-nunda apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi panggilan kami. Bahkan seringkali kami tidak mau repot di dunia ini. Kami tidak mau yang namanya bersusah payah, berjerih lelah. Karena hal itu akan membuat kami lemah, Tuhan. Kami justru menjadi orang yang lemah tak berdaya. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, justru ketika kami lemah, justru ketika kami tak berdaya, Engkau adalah kekuatan kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau akan menguatkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Maka ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu agar kami boleh melanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan pada kami ini dengan bersikap sedia dan setia kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami, Tuhan.
Kiranya kami pun juga bergandengan tangan, sekalipun mungkin kami masih berjauhan. Tapi biarlah kami bersama-sama saling mengingatkan untuk terus mencintai-Mu sampai akhir hidup kami. Karena satu hal yang kami tahu, yang tidak pernah bisa Kau lakukan bagi kami adalah Engkau berhenti mencintai kami. Maka ya Tuhan, kami ingin mencintai-Mu, karena kasih setia-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami memohon doa ini seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita bangun tekad untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kini marilah kita bernyanyi dari PKJ 154 bait 1 dan 2. Bersama umat Tuhan di muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah kita mengingat untuk selalu sedia dan setia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kelak kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jika jiwaku